Nah sekarang Kang Pani ini yang ketiga ini. Coba Kang, yakin nggak ini asin? Nah, Satu baloknya kita makan semua ya. coba. Coba satu balok. Benar. Asin. Asin banget. Asin banget ya. Kayak sama ya. Fayanzilu bis sabaqah. Maka Dajjal terakhirnya hanya bisa menginjakkan kakinya ataupun langkahnya di tanah bergaram seperti yang sekarang kita berada di sini. Ya. Nah ini di atasnya bisa kita lihat memang seperti warna-warna garam nih. Tanah yang ada rasa-rasa asinnya ataupun milh itu bahasa Arab. Berarti kalau bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua, di video kali ini saya bersama dengan Umi Gilby, ada Ustadz Ansor, ada juga Kang Pani di sana. Kami berada sekarang di perbatasan Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah dengan tanah halalnya. Seperti yang terlihat di sini, inilah perbatasan Tanah Haram dengan tanah halal Madinah. Dulunya tanda ataupun perbatasan Tanah Haram ini Allah perintahkan para malaikat untuk membuat perbatasan Tanah Haram dengan tanah halal. Dan terakhirnya termasuk juga Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memperbaharui tanah haram dengan tanah halal, untuk memperbaharui perbatasan tanah haram dengan tanah halal. Nah ini bisa kita lihat dari posisi saya melihat seperti ini, nihayatu haddil haram. Inilah akhir daripada tanah haram. Artinya kehadapan kita di sana semua itu adalah tanah halal, dan ini semua tentu menuju ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Sangat banyak keistimewaan tanah haram tentunya, termasuk tanah haram itu al-haram, artinya yang tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Al-haram juga yang berarti yang Allah jaga kesuciannya, tidak boleh di dalamnya terjadi pertumpahan darah, tidak boleh dibunuh hewan buruannya. Dan bisa kita lihat kalau dari sini berarti tulisannya ataupun di sana tertulis bidayatu haddil haram, yaitu batas awal tanah haram Madinah Al-Munawwarah menuju ke hadapan di sana. Nah, sekarang ini berarti kita sudah berada di tanah halalnya nih. Ya, di sini terlihat bunga-bunganya, masya Allah, sangat subur sampai ke sana. Anginnya di sini sangat kuat. Dihias di sini dengan pohon-pohon kurma. Nah, kali ini karena keistimewaan daripada tanah haram Madinah Al-Munawwarah, selain tadi tidak boleh dimasuki oleh non-muslim, kemudian juga tidak boleh terjadi pertumpahan darah di dalamnya, tidak boleh dibunuh hewan buruannya, termasuk keistimewaan daripada tanah haram ini, ketika nanti akan terjadi hari kiamat, di saat Dajjal akan melewati seluruh bumi ini, ada keistimewaan tanah haram Madinah Al-Munawwarah dan juga Makkah Al-Mukarramah. Nah, nanti Dajjal itu ternyata tidak akan bisa masuk ke area tanah haram semua di sana itu. Dia tidak akan bisa masuk. Dia hanya sampai di batas tanah yang disebut oleh Rasul di dalam hadisnya, yaitu fayanzilu bis sabaqati. Dia nanti hanya sampai di area tanah bergaram yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini semua area tanah asinnya berada di Al-Juruf. Tidak jauh lagi ke hadapan di sana sudah masuk ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Maka seperti dalam hadis diperkirakan Dajjal nanti hanya sebatas ini bisa masuk mendekat ke kota, ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Tandanya yaitu tanah yang agak-agak asin ataupun bergaram. Bisa kita lihat memang di sekitar ini tekstur tanahnya dengan tanah-tanah biasa itu agak berbeda. Nah, seperti ini ada di atasnya
terlihat seperti garam-garam nih. Untuk membuktikan kita semakin penasaran karena kita bersama ada di sini Ustadz Ansor, ada Kang Bani, ada Gilby dan juga ada Ummi Gilby. Kita semakin penasaran. Bisa tidak Ustadz? Kang Bani dicoba, benarkah tanah ini agak asin? Atau dalam bahasa Arab disebut ardun zata milh, ya. Tanah yang ada rasa asin-asinnya. Coba. Ini karena agak putih-putih saya lihat, ya. Seperti memang ada garam-garam ini. Saudaraku bisa lihat agak putih-putih ya ini. Oke. Mana sih sendoknya? Nah ini. Ini di atasnya bisa kita lihat. Memang seperti warna-warna garam nih. Benar nggak? Ya? Benar ya? Sini juga ada. Betul ya? Itu juga. Kayak di waktu dulu. Ya, yang waktu kita di kawah bergaram. Sangat banyak di sini juga. Itu saudaraku bisa dilihat. Ya. Sebagiannya terlihat jelas warna-warna garamnya. Ke sana juga masih sangat banyak. Intinya di sekitaran ini semua nih. Nah, Ustadz, ayo coba. Ayo, Gilby. Coba. Ambil. Satu. Ini jawaban jujur ya. Tawarin ke sahabat-sahabat gimana cara nyobain garamnya nih. Nah, coba. Nah, sahabat, kita ambil seperti ini, harganya seperti ini, terus Nah, gak enak benar, gimana? Asin nggak? asin. Oke. Coba Ustadz. Ini ya. Ambil di mana yang agak-agak ada putih-putihnya itu. Ini. Nah, tunjukin. Mana itu? Oke, ini memang terlihat seperti ada kristal-kristal garam. Ya. Coba benar tidak asin? Pembuktian. Oh, benar. Ya, ini asin. Asin. Ya. Asin ya? Oke. Nah, sekarang Kang Bani ini yang ketiga ini. Coba Kang. Kembaran Yakin nggak ini asin? Hah? Coba penasaran juga sih. Penasaran kan? Ya. Oke, berarti kalau benar ini asin, artinya seperti dalam hadis makanan tidak dajjal hanya sampai di sini. Coba Kang. Apa yang mana ya? Ini aja, pilih mana saja. Nah, Satu balok ya, kita makan semua ya. coba. coba. Coba satu balok. Benar. Asin. Asin banget. Asin banget ya. Kayak sama ya di sana kawah. Al-buah bakar Ya. tadi itu. Betul. Nah, padahal ini jauh dari laut, Jauh dari mana-mana. tidak jauh dari mana-mana, tidak terlihat sumber ada garam, hanya di padang pasir, gunung bebatuan seperti ini. Tapi Masya Allah, ternyata ini area tanah bergaram menuju ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah tadi AA Gilby, Bung Hasibuan, Ustadz Ansor, Abi juga tadi udah nyobain bahwa benar tanah yang di sini itu asin ya, Bung ya? Iya betul, Mm-mm. asin. Teksturnya aja agak putih-putih kayak gini. Ya, ini seperti ini dari atas. Ini tidak ada orang yang datang ke sini ngecat, ya Iya, nggak? bahkan di sini jauh dari laut ya. Iya, Bung? jauh dari laut, jauh dari tanah-tanah yang membawa. Mungkin bisa jadi kalau seandainya di sini bukit-bukitnya putih, terbawa air hujan, aliran air berkumpul di sini, oke lah diterima akal ya, menjadi putih. Tapi di sini kita lihat gunung-gunung batunya itu pun hanya hitam coklat seperti itu ya. Betul sekali. Tapi ternyata di sini Masya Allah ini. Mm. Jadi ini ya kalau kita merujuk kepada hadis tentunya Mm. disebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika nanti akan terjadi hari kiamat, laisa min baladin illa sayatu'uhud dajjal. Tiada satu negeri manapun semua nanti akan dimasuki oleh dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Suci Makkah Mekah dan Madinah yang sekarang kita berada di sini, tanah haram Madinah. Jadi tanah haramnya ke arah sana semua. Maka kenapa dia disebut dengan Al-Haram, tanah haram, berarti tanah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Non-muslim tidak boleh masuk ke tanah haram ini. Demikian juga di saat nanti akan akhir zaman juga dajjal tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk dia? Walaisa min naqabin min anqabihuma, dan tiada satu celah yang ada di sini, nanti akan ada celah-celah yang bisa orang-orang biasa mungkin masuk ke Madinahnya, illa alaihil malaikatu, kecuali sofina tahrusuhuma. Tiada satu celah dari celah yang ada di sini nanti kecuali ternyata sudah berbaris para malaikat tuh, mereka menjaga kota Madinah.
Di saat itulah maka terakhirnya apa yang terjadi? Fayanzilu bis sabakhah. Maka Dajjal terakhirnya hanya bisa menginjakkan kakinya ataupun langkahnya di tanah bergaram seperti yang sekarang kita berada di sini. Ya. Nah, jadi dalam kita lihat kajian bahasa yang disebut dengan as-sabakhah itu adalah tanah bergaram. Ardun zata milh, ya. Tanah yang ada rasa-rasa asinnya ataupun milh itu bahasa Arab, berarti kalau bahasa kita garam, ya. Ketika dia tidak bisa masuk ke tanah haram Madinah ini, fatarjuful Madinah salasa jurufatin, dia akan menghentakkan Madinah ini sampai 3 kali hentakan. Ibaratnya karena kan Dajjal ini sangat ingin masuk ke kota Madinah. Di saat itu dia hentakkan Madinah ini dengan 3 hentakan. Fatakhrujul al-munafik, sehingga orang-orang munafik keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Adapun orang-orang yang beriman ketika itu tetap berada di kota Madinah dan mereka tidak bisa berjumpa dengan Dajjal karena tanah haram Madinah ini sudah dijaga oleh para malaikat-malaikat yang tentunya Allah kirimkan untuk menjaga kesucian daripada tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Di saat nanti Dajjal dia tidak bisa masuk ke tanah haram Madinah ini, maka dia naik ke atas bukit. Nah, itu yang disebut, dikatakan katanya bukitnya Bukit Habasyi, ya. Iya, Istana Putih. Nah, istana yang ada di sana sekarang, wallahu alam. Nah, di saat dia naik ke atas bukitnya, dia tunjuk tuh. Dia menunjuknya ke arah Masjid Nabawi. Ya. Maka dia mengatakan, itu Masjid Putih si Ahmad. Si Ahmad. Ucapan daripada Dajjal. Ini disebutkan dalam hadis, ya. Artinya dia melihat betapa sangat besarnya masjidnya Rasul, memang seperti yang kita saksikan sekarang. Iya. Jadi kalau kita lihat dari satelit, ternyata Masjid Nabawi ini itu memang terlihat putih dari atas. Iya. Bercahaya, ya. Dari segi bangunan, fisiknya memang besar, megah, sehingga sangat berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain. Maka ketika nanti akhir zaman, di saat akan terjadi hari kiamat, Dajjal tidak bisa masuk ke tanah haram Madinah, dia hanya naik ke atas bukit dan kemudian dia menunjuk, itulah dia Masjid Putih si Ahmad. Ahmad itu nama lain daripada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena kita ketahui nama Nabi Muhammad itu banyak, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad. Muhammad itu memang sudah masyhur kita ketahui. Ada namanya Mim Ba'di Ismu Ahmad yang diceritakan oleh Isa bahwa sesudah saya nanti akan ada Nabi namanya Ahmad. Nah, kalau di bumi ini Nabi kita itu masyhur dengan namanya Muhammad, tapi di langit juga di antara para malaikat masyhur namanya Ahmad, selain ada Abul Qasim, ya, dan nama-nama Rasul lainnya. Nah, ini membuktikan kesahihan ataupun kebenaran berita daripada Rasul SAW. Sekalipun Rasul sudah ribuan tahun yang lalu, tapi di saat-saat sekarang sudah mulai terlihat ciri-ciri akhir zaman. Maka nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ujian kedatangan Dajjal sangat dahsyat tentunya. Kita minta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada azab kubur, kemudian azab neraka, kemudian daripada fitnah hidup dan mati, dan juga buruknya fitnah Dajjal. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti insyaallah kita semua terhindar daripada fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Sesuai tadi dengan isi doa kita, semoga kita semua dan saudara kita terhindar dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu saudaraku video ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channelnya Bung Hasibuan dan juga Umi Gilby. Subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.